الجنة وانفعنا ببركاتهم وعلمنا في الدين والدنيا والآخرة واختم الفاتحة إلى آبائنا وأمهاتنا وكتابنا وجداتنا وعملنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا ولمن حقنا علينا ولمن جاهد في سبيلك في سبيل رسولك ولمن أنفقنا علينا ولمن علينا في هذا وصلنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى بالشرف والشهر والرحمة والمغفرة ويرزقنا السلام والصحة والعافية بدوام الاستقامة والصحة والنجاح وحسن الخاتمة بجاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak, para jemaah sekalian, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini Allah berikan kepada kita ringan dan gampang untuk sama-sama kita menjalankan apa yang semestinya kita tunaikan, yaitu i'tikaf di dalam rumah Allah sambil kita menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduknya kita dalam majelis ilmu. Besar harapan kita mudah-mudahan kegiatan yang semacam ini terus bisa kita lestarikan, kita istiqomahkan sampai ajal menjemput kita. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, sehingga Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju kesempurnaan i'tikaf kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal musalla ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sepakati bersama bahwa kajian kita pada malam hari ini akan mengangkat tema atau bahasan terkait tentang fikih kurban. Dalam rangka mempersiapkan diri kita, barangkali di antara kita banyak yang terlibat dalam kepanitiaan untuk kurban di tahun ini, maka ini sebagai sikap peringkat kita, langkah persiapan kita untuk membekali diri kita sebagai seorang panitia yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pengorban untuk mentata kelola hewan kurban yang kemudian disembelih sampai pada mendistribusikan kepada para mustahik atau para warga yang lainnya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali tema kajian fikih kurban kita. Tentunya kita masuk pada bahasan yang pertama adalah memahami sejarah pengertian dan definisi. Kurban juga biasa kita sebut dalam istilah fikih yaitu dengan sebutan udhiyah. Udhiyah. Istilah ini adalah memberikan gambaran kepada kita. Dalam fikih disebutkan ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah Ta'ala min yaumil 'aid ila akhir ayyamit tasyrik. Kurban atau udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih, dipotong
dalam rangka dan ajangnya adalah taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Sang Khalik penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jadi kurban adalah niatnya untuk mempersembahkan hewan kurban kita kepada Allah sebagai bentuk ibadah kita, bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus tutup rapat-rapat celah kesempatan kalau ada jendela untuk kita meniatkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi murni itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diikuti dengan alasan-alasan yang selain kepada Allah. Contoh, ada orang kaya satu kampung, satu wilayah, kaya, konglomerat, duitnya banyak, mobilnya gedong, mobilnya nggak lagi dihitung. Saban tahun dia dikenal oleh orang-orang kampung di sekitarnya, selalu ngasih korban, satu di musola, satu di masjid, saban tahun. Kebetulan di tahun tersebut dia nggak berkorban karena satu mungkin dan lain, sehingga tetangganya ngomong ke orang yang disebut dengan orang kaya tadi, Bang Haji, biasanya H-1, H-2 kayak begini menjelang hari raya Idul Adha, ente udah naruh satu di musola, satu di masjid, satu ekor sapi, dua-duaan. Kenapa kok ini tahun kayaknya ente jatuh pilot ya, ente punya PT niaga, ente gunung tikar ya, ente udah nggak lagi jadi konglomerat ya, ente udah nggak jadi kaya raya ya. Itu omongan tetangga, hanya karena omongan tetangga ini lalu kemudian ini orang akhirnya memuncaklah emosional. Kata siapa ini nggak lagi jadi orang kaya? Oh, ini masih jadi orang konglomerat di kampungnya, duit ini masih banyak, besok kali kirim satu di musola, satu di masjid ke tahun-tahun yang lewat. Dia akhirnya berkorban di tahun itu. Niatnya tadinya awalnya dia nggak mau berkorban, hanya karena ucapan dari tetangga akhirnya dia takut pandangan mata masyarakat bahwa dirinya downgrade, turun derajat begitu. Sehingga kalau dia paksakan untuk dia berkorban, khawatir cemas niatannya bukan untuk Allah, tapi untuk merawat dan juga melestarikan pandangan masyarakat bahwa dirinya adalah orang yang masih kaya, orang yang masih dengan status konglomerat. Jadi bukan lagi taqarruban ilallahi ta'ala. Atau ada orang yang besok dia akan mencalonkan dirinya sebagai legislatif, kemudian dia kurban, niatnya supaya menjadi daya tarik calon konstituennya. Itu tidak lagi jadi taqarruban ilallahi ta'ala. Makanya kata taqarruban ilallahi ta'ala garis bawah ini yang jadi harus menjadi perhatian kita. Paham sampai sini? Min yaumil 'idi ila akhir ayyamit tasyrik. Yang taqarrub ilallah tadi pemotongannya bermula pada hari 10 Dzulhijjah. Hari pertama kita berhari raya 10 Dzulhijjah. Berapa nih tahun ini? Tanggal 27. Harinya Rebo. Pemotongan hewan kurbannya di hari Rebo 10 Dzulhijjah ila akhir ayyamit tasyrik, sampai pada rangkaian yang terakhir di hari tasyrik. Kalau Rebo kita 10 Dzulhijjah, berarti Kamis, Jumat, Sabtu 11, 12, 13, terakhirnya di hari Sabtu. Terakhirnya di hari Sabtu. Jadi batas maksimum atau batas terakhir kita potong hewan kurban adalah di hari Sabtu. Dan ingat, jangan sampai masuk ke wilayah asar, jangan sampai masuk ke waktu asar. Kalau asar tinggal distribusi ini boleh. Jadi harusnya sebelum asar. Seperti halnya ada batas terakhirnya, batas awalnya untuk memotong hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Kapannya Ustaz? Nah, sahabat menyampaikan bahwa awalu ma nabda'u fi yaumina hadza, hari apa? Kegiatan yang pertama yang kita lakukan di hari ini, artinya di 10 Dzulhijjah, adalah an-nusalliya fanarji' wa nanha. Pertama itu kami lakukan sholat sunnah hari raya Idul Adha dulu. Kemudian dengerin khutbah. Begitu tuh rangkaiannya.
Fanarji, kemudian kami kembali pulang, bubar dan keluar rumah lagi wananha, baru kami menyembelih. Sehingga catatan fikih, kalau ada yang menyembelih hewan kurbannya sebelum penyelenggaraan sholat sunnah hari raya Idul Adha dan mendengarkan isi khutbah Idul Adha, maka potongan atau sembelihan itu tidak dianggap sebagai kurban. Lagi adzan subuh, Allahu Akbar, baru masuk subuh, lagi adzan lagi, udah ada yang ngotot, mbak. Qadamahu li ahli. Dalam hadis Rasul dikatakan itu bukan pahala kurban, tapi hasil potongan infak sedekah secara umum aja yang seolah-olah dia sajikan untuk keluarga. Paham sampai sini? Insya Allah harus demikian. Bimbingan teknis dulu sebelum kita action menjadi panitia kurban. Jadi jadi panitia kurban tuh bergengsinya bukan karena pakai kostum. Panitia kurban 1447 Hijriah, Musola An-Nur Syafaat, pakai semua dihitung-hitung, pakai name tag lagi. Wah, jadi kenal untuk dirinya panitia. Definisi sampai sini selesai. Kemudian kita masuk penelusuran secara sejarah. Penelusuran secara sejarah, kapan dimulainya syariat kurban untuk bangsa manusia di kita? Apakah diawali dari Nabi Muhammad SAW? Jawabannya tidak. Syariat kurban sebelumnya sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga Ismail. Tapi itu bukan titik pertama, melainkan itu adalah sebelumnya pun ada kurban yang dilakukan oleh anak Adam atau keturunan Adam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Watlu alaihim naba'a bnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dalam ini ayat Al-Quran Allah katakan, ya Muhammad, tolong kau ceritakan, kau kisahkan kepada mereka tentang dua anak manusia, anak keturunan Adam yang mempersembahkan kepada suatu persembahan, tapi yang satu aku terima, yang satunya lagi aku tolak. Qabil ditolak oleh Allah persembahannya, Habil yang diterima. Kenapa? Karena pakai takwa Habil dan gak ada niatan-niatan lain selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang diterima oleh Allah. Bagi kita yang berencana untuk berkurban, maka yang paling terpenting passwordnya adalah takwa. Passwordnya adalah takwa. Bukan soal bobotnya yang besar atau padat. Kalau besar padat hanya untuk flexing aja, ya, maka nggak akan pernah diterima. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima itu adalah takwanya. Baru kemudian ikut setelah takwa diterima oleh Allah, baru luhumnya, daging-dagingnya, wala dima'uha, dan juga darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tanpa adanya takwa, nihil itu semuanya, kosong, tidak ada nilai buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau ada panitia ini ditanya sama orang yang mau berkorban atau calon pengurban, Pak, memang sejarahnya berkorban itu dimulai dari Rasul? Jawab, kasih pencerahan kepada mereka. Bukan Pak, dari Nabi Allah Ibrahim. Terus dari apa? Bermula itu dari anak keturunan Adam. Bermula dari anak keturunan Adam. Terus ada pertanyaan lagi dari orang yang mau berkorban, atau paling enggak Bapak panitia, boleh nggak saya konsultasi dulu? Boleh, kok, silakan. Apa pertanyaannya? Mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau syariat kurban di zamannya Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan oleh Allah kapan sih? Jawab, di tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah, setelah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah bersama kaum Muhajirin. 1 tahun sampai di Madinah, Rasul berdomisili, bertempat tinggal di Madinah, belum ada perintah untuk kurban. Begitu masuk tahun kedua Hijriah, baru diberikan oleh Allah perintah untuk berkurban. Sampai sini paham? Ini namanya wawasan nih, dan namanya pengetahuan ilmu dalam fikih kurban.
Sekarang dalil ayat. Ada sumber-sumber yang bisa kita jadikan sebagai sandaran dalam ibadah berkurban. Yang pertama adalah dari Al-Quran. Apa dalil ayatnya Al-Quran dalam soal berkurban? Adalah fasholli li rabbika wanhar. Surah apa itu namanya? Al-Kautsar. Ya, pakai pura-pura lupa lagi lupa deh. Kan kalau rakaat pertama sholat sunnah Al-Kautsar yang pertama, udah yang kedua beres urusannya kan. Beres urusan. Atau paling enggak apa tabat gitu ya. Dulu inna atau ya Allah spasies serasi banget. Pokoknya yang kontak gitu. Fasholli li rabbika wanhar, dan dirikanlah sholat untuk Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Itu dalil ayat itu. Oh ternyata dari dulu kita apal itu dalil kurban. Iya, itu dalil kurban. Atau selainnya, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kata Allah, dan kami telah jadikan unta-unta kalian atau kendaraan tunggangan kalian ketika disembelih itu menjadi syiar ajaran agama Allah. Ketika diingatkan sebagai kurban. Kira-kira sampai sini paham? Insya Allah. Yang kedua setelah dari Al-Quran, apa dalil hadisnya? Dalil hadisnya adalah dari sahabat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambari oleh sahabat. Doha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Nabi Muhammad itu beliau berkurban atau menjadi seorang mudhohi, pengurban atau sahibul kurban dengan kibasnya yang dua. Berkurban dengan dua kibasnya yang sempurna. Jadi kalau pengen cari sunnahnya kurban itu sebenarnya dengan domba. Karena yang dicontohkan Rasul itu pakai kibas. Pakai apa? Kibas. Dua Nabi langsung. Panitia kurbannya Rasul Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibawa ke hadapan Nabi. Yang pertama, bikabsyaini amlahaini akranaini, dengan dua kibas yang putih bersih, dia punya bulu, syarat padat, dia punya dagingnya, bobotnya cakep. Akranaini, yang juga dia punya apa? Tanduknya juga tanduk yang jantan, menandakan keperkasaan. Naik ke atas, di belakang, turun ke bawah. Domba Garut, Bu. Mahal nggak domba? Domba sekarang dapat berapa? Dia hitungannya kalau 5 juta 50 kilo. Ya. 6 juta 60 kilo. Hitungannya dihidup dia. Apalagi yang mahal tuh domba merino. Agak ada unyu-unyunya gitu lagi kan? Merino tuh. Kalah kalau nggak salah tuh. Kambing Jawa sih kalah begitu. La haula wala quwata illa billah. Diambilin yang pertama, nusammi wa nukabbir. Nih hadis Rasul menggambarkan bahwa Nabi itu menamakan hewan kurbannya itu dengan apa? Dirinya. Ya. Allahumma taqabbal hadza minka walaka, ya Allah, ini dari engkau dan aku kembalikan kepada engkau. Allahumma fataqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari aku Muhammad dan juga keluargaku. Bismillahi Allahu Akbar. Dipotong. Ya, Be? Dipotong, disembelih oleh Nabi. Bismillahi Allahu Akbar, dipotong. Jangan lupa dibaringinnya ke sebelah kiri ya. Dibaringinnya kemana? Sebelah kiri. Ngadepinnya, baringin, rebahinnya sebelah kiri. Tuh. Kalau embek mau dipotong, rebahinnya ke sebelah kiri. Kalau kita sunnahnya mau bobok sebelah kanan. Kalau lo pakai berahnya sebelah kiri, berarti kayak mbek mau dipotong. Begitu, makanya harus dibedain. Kalau kita sunnah kan kemarin udah belajar tuh hadisnya kan, tidurnya ke kanan, biar lambung yang kiri ada di atas, atau paling enggak bahasa medis itu, nih jantung kita ada di atas. Kalau kita ke kiri, jantung kita yang ketekan. Itu yang kena orang kadang-kadang serangan jantung, begitu. Nggak leluasa, tertekan jadi jantung atau dada sebelah kirinya. Wajahnya madepin ke arah kiblat. Yang jagal sih udah sering kali tahu. Nah setelah itu baru dipotong oleh Rasulullah SAW. Selesai, ambil satu lagi. Kan dua kibas. Diambil satu lagi,
Kemudian diserahkan kepada Rasulullah dari tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian dibaca lagi, Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau dan aku kembalikan lagi kepada engkau. Allahumma fataqabbal hadza min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah ini adalah dari umatku. Dari umatku. Ada orang menteng wadas. Emang kadang udah pelit. Akhirnya ngomongnya, ente nggak tahu sih. Kan Ustadz Iqbal di malam Sabtu kemarin nyampein di taklimnya bahwa nih kita umat Nabi Muhammad nggak perlu lagi tahu yang namanya berkorban, semuanya kita udah ditalangi namanya Nabi Muhammad. Kata aja lo pelit, dalil yang kayak begini baru kepake. Ya, jadi dia bersembunyi di balik dalil ini begitu. Min ummati Muhammad adalah untuk mereka kalangan umatku yang di tahun itu dia dapati peluang untuk beridul kurban, untuk dia berkurban di hari raya Idul Adha, tapi Allah nggak berikan kemampuan secara finansial, nggak ada uangnya, makanya ditalangin oleh Nabi Muhammad. Nah kalau uangnya banyak, rumahnya gede, mobilnya berjejer sampai belasan. Kalau kita kolektor perangko, kalau dia kolektor mobil-mobil antik yang harganya miliaran. Nggak mau untuk berkorban cuma 3,5 juta, tuh namanya pelit. Jangan pakai diakal-akalin deh, dipolitisasi deh tuh dalil hadis yang tadi. Betul ya? La haula wala quwata illa billah. Itu dalil daripada hadis. Dalil hadis yang keduanya adalah ma'amila adamiyun min amalin ahabbu ilallahi ta'ala yauman nahri min iraqatid dami. Tidak ada amalan yang paling disuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari nahar, di hari raya Idul Adha, daripada amalan-amalan yang lainnya yang dilakukan oleh anak Adam, melainkan daripada hari untuk sunnah tumpah darah. Atau yang paling disuka di 10 Dzulhijjah sampai ayyamut tasyrik yang terakhir adalah menyembelih kurban. Bukan artinya amalan lain akhirnya terlarang. Semuanya amalan baik pasti akan menjadi baik di hadapan Allah. Di hari raya Idul Adha misalkan kita silaturahim, kita baca Quran, kita zikir, kita tahlil, kita tasbih, kita tahmid, semuanya baik itu ibadah. Tapi yang paling terbaik, paling utama, memiliki nilai keunggulan di atas segala rata-ratanya adalah berkurban. Di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu amalan yang terbaik, yaitu kurban. Dalil hadisnya itu ijma' qiyas semuanya, maaf bukan qiyas, ijma' ulama, konsensus ulama berpendapat seluruhnya dan juga memiliki pandangan yang sama bahwa kurban ini adalah bagian sunnah muakkadah untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 hal bagi Nabi wajib, tapi untuk kita umat Nabi Muhammad cukuplah sunnah. Apa yang menjadi wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita? 1, witir. Nabi megang banget nih Pak, witir. Nabi witir nggak pernah lepas. Kalau kita sering kali lepas witir. Makanya sampai diwasiatin kepada Fatimah, putri tercintanya beliau tuh Nabi Muhammad, jangan merem, jangan berani istirahatin badan malam kalau belum witir. Kalau belum witir, karenanya wajib bagi Nabi. 2, duha. Duha. Nabi selalu, kalau kita hampir nggak pernah, boleh jadi. Duha bagi Nabi wajib. Dan yang ketiga adalah nahar, kurban. Dari tahun kedua Hijriyah, pertama kali turun itu dari Allah instruksi sampai Nabi meninggal dunia nggak pernah dilewatin sama Nabi. Sampai Nabi wafat selalu Nabi kurban Rasul, lazim dan istiqomah. La haula wala quwata illa billah. Tapi bagi kita ketiga-tiganya cukup sunnah. Tuh. Ayo yang katanya mau nambah bini bilangnya, ini kan sunnah Nabi. Nih yang kayak begini lo bilang sunnah Nabi. Yang kayak witir wajib tuh Nabi tuh, kayak duha, kayak kurban
Nabi kan wajib tuh. Mau nggak dikata wajib bagi lo? Baru geleng dia. Nah, yang lo anggap sunnah ya cuma itu doang sih. Ngambil bini, ya enggak? Ya, 2, 3, sampai 4. Ya, tuh. Na'udzubillah min dzalik. Terus selanjutnya, hal yang paling sering kali terjadi di kepanitiaan, nggak di musola, nggak di masjid, nggak di majelis taklim, nggak di RW, setiap penyelenggaraan pemotongan hewan kurban, yang menjadi persoalan pertama adalah di sini nih, meja penerimaan hewan kurban. Bermulanya dari sini nih. Kalau di sininya cakep, tertib, disiplin, sampai ke sononya insya Allah pas. Tapi kalau di sini udah ada trouble-nya, maka sampai di ujungnya juga akan menjadi problematika. Aneh ilustrasiin begini. Datang seseorang membawa hewan kurban yang ingin diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita nih panitianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak panitia kurban pak. Nanya nih orang begitu. Oh iya dong, nggak ngelihat name tag gue, nggak ngelihat gue pakai kostum. Nah kalau begitu pas pak, boleh saya ingin berbicara kepada bapak? Boleh, silahkan duduk. Saya ilustrasiin aja. Gimana pak? Gini pak, saya mau menyerahkan hewan kurban saya. Begitu tahu maksud tujuannya, panitia langsung bilang, oh begitu pak. Bapak siapa namanya pak? Nama saya Fulan bin Fulan. Nah orang ditanya nama, semua orang juga punya nama. Ya dijawab namanya. Nah bapak siapa pak? Saya Fulan bin Fulan. Baik pak, sebentar saya catat dulu. Fulan bin Fulan. Hewan kurban yang bapak bawa apa pak? Nih saya bawa domba nih. Oh jenis hewan kurban 1 ekor domba. Dicatat sama dia. Pak nih kupon, silahkan ambil, tolong disimpan baik-baik. Nanti hari pemotongan hewan kurban, bapak silahkan datang ke masjid ini untuk menyaksikan hewan kurban bapak disembelih oleh jagal yang kita tunjuk. Setelah itu silahkan bapak menghadap dengan kupon yang bapak pegang, serahkan itu kupon. Nanti kami akan berikan hak pengorban kepada bapak, karena bapak berhak untuk mendapatkan hak pengorban. Karena bapak domba, bukan bapak domba, karena bapak berkorban dengan jenis hewan kurbannya adalah 1 ekor domba atau dengan kambing, maka kami akan berikan kepada bapak hak pengorbannya adalah bagian paha belakang. Kanan atau kiri? Bagian kanan atau kiri? Hah? Gelap, mau kanan kiri sama aja. Nah kalau ditumpukan begitu siapa yang bisa bedain mana kanan mana kiri? Rajin banget lagi pakai nandain nih kanan. Nah ini ada jempolnya sebelah sini nih, soalnya kirinya yang sebelah sini kelingkingnya nggak kelihatan deh, nggak ada jempol, nggak ada sebelah kelingkingnya. Pokoknya bagian belakang paha kan dikasih itu biasanya tuh ya. Terus nih hewan kurban saya gimana pak? Bapak tinggal taruh atau ikat aja di jarok yang warna hijau. Habis itu saya pulang, silahkan bapak pulang. Kalau ada yang masih modelnya kayak begini, robah, evaluasi demi untuk meningkatkan kualitas kinerja panitia kurban. Kenapa Ustadz? Di mana kesalahannya? Ayo sama-sama kita pretelin. Kesalahan yang pertama adalah saat ini panitia bertanya tentang nama. Bapak siapa namanya pak? Nama saya Fulan bin Fulan. Saya catat ya pak, Fulan bin Fulan. Dicatat. Tapi nggak dilanjutin dengan pertanyaan susulannya. Pertanyaan susulan seharusnya dalam bentuk masih pertanyaan yang sama. Nama, soal terkait nama. Tapi bedanya adalah bapak sekaligus menjadi pengorbannya. Tuh. Sebab dia nanya kepada orang yang menyerahkan, kemudian dia taruh atau dia bubuhi namanya dia di kolom pengorban. Nama pengorban. Padahal nih bapak bukan pengorban, dia cuman orang yang ditugasin oleh si pengorban untuk menyerahkan hewan kurban si pengorban. Walhasil nanti pada saat pemotongan hewan kurban untuk kambing nomor 23 atas nama bapak Fulan bin Fulan, pengorban aslinya denger. Nah kok jadi pembantu gue yang korban? Kok bukan gue? Saya mau tanya, kira-kira model kurban yang begitu sah apa enggak? Si pengorban yang asli kira-kira dapat pahalanya apa enggak? Jawabannya dapat pahalanya, kurbannya juga sah.
Allah mah tahu siapa yang ngeluarin uang untuk berkurban. Allah juga ngerti siapa yang cuman nyerahin doang sebagai petugas untuk nyerahin. Masalahnya dia nanya, bapak siapa namanya? Nih panitia nih, nanya siapa bapak namanya? Nama saya Fulan bin Fulan. Ditulis di kolom nama pengurban. Padahal dia orang kandang. Orang kandang yang diperintah untuk nganterin ke masjid, ke musola. Disinilah kekurang menunjukkannya seorang panitia profesionalismenya. Makanya jangan salahin orang-orang. Kalau musola kita, kalau masjid kita dari tahun ke tahun bukannya meningkat, amanah dari pengurban atau sahibul kurban yang menyerahkan dan menitipkan hewan kurbannya kepada kita, tapi justru makin merosot, terkikis sampai habis. Memang kita yang nggak menunjukkan profesionalnya kita. Walhasil pengurban yang dengar tadi, kok nama pembantu gue yang disebut. Jangan khawatir, pengurban yang kayak begitu, kurban inti telah sampai. Pahala inti juga sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang ada di dalam organ tubuh hewan kurban yang bapak beli, disembelih sebagai hewan kurban, dari ujung tanduk palanya yang paling ujung sampai buntutnya yang paling ujung, semuanya akan ditimbang menjadi nilai kebaikan di yaumil mizan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbang nanti, tapi nanti saat kita ingin menyerahkan lagi di Idul Adha yang akan datang, model pengurban yang kayak begini bakalan kapok. Ogah gue nggak mau naruh lagi di masjid untuk, ogah gue nggak mau naruh lagi di musola untuk, payah dia. Secara administrasi gagal, betul nggak? Salah mencantumkan nama orang kandang. Nama orang kandang ketimbang pulung, dia enak banget. Namanya disebut begitu. Meskipun Allah tahu bukan dia pengurbannya, nggak dapat pahala dia. Cuman hanya terlibat dalam soal kebaikan aja, itu kan sepersekian. Paham sampai sini? Soal nama. Yang kedua kan dia langsung longokin, hewan kurbannya apa jenisnya pak, kan begitu. Dilihat, oh hewan domba, ya. Tulis, habis ditulis kan langsung, noh, taruh aja noh, ikat di jaro yang noh, ikat di pagar yang noh, kan begitu. Meja penerimaan hewan kurban ini adalah bukan hanya sekedar formalitas, tapi di meja ini memiliki fungsi untuk menseleksi dulu sebelum meloloskan. Jadi jangan asal orang menyerahkan kemudian kita juga asal juga menerimanya. Kalau udah asal menyerahkan, asal juga menerimanya, nggak bagus jadinya. Paham nggak kira-kira? Terus apa kira-kira seleksinya? Yang pertama seleksinya adalah apa? Batasan usia. Apa? Batasan usia. Pertama, onta itu harus pas 5 tahun, genep 5 tahun. Masuk tahun ke-6. Kalau tadi Ci Ahmad bilang 2 tahun lagi ya, mau ada orang yang korban dengan onta begitu, itu dia dapat ilmunya. Jadi saat nanti nerima, tanya dulu, ini udah genep 5 tahun belum nih onta nih? Tuh, udah ada ilmunya jadinya, dipersiapkan oleh fikih tentunya. Kalau belum 5 tahun bawa pulang lagi, tunggu beberapa tahun sampai genap 5 tahun baru bawa kemari, kita terima. Kalau sekarang nehi, kita nggak berani terima, bukan oh neh ya lalu taruh aja sana, nggak bisa begitu. Sapi kambing harus 2 tahun genap, masuk tahun ketiga. Domba dia lebih cepat, cukup 1 tahun domba baru dia bisa untuk dipotong, masuk tahun kedua. Yang bapak bawa apa pak? Saya domba nih. Oh domba, tapi ini udah cukup umur belum ya pak? Udah 1 tahun belum ya? Ah mas, kebetulan hari ini domba saya lagi happy birthday. Lagi milad, lagi mabruk alfa. Mabruk. Loh kok bisa ente tahu? Ini lagi 1 tahun? Soalnya saya kan yang miara, kan saya yang ngerawat dari kecil. Jadi saya tahu banget nih, misalkan dia nyerahkan ini tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 22. Iya. Misalkan dia nyerahinnya besok nih Minggu nih, tanggal 24 begitu ya. 24 Mei yang tahun lalu dia baru launching nih. Dia baru beranak nih, dia baru keluar nih. Nah, berarti 24 Mei 2026
dia 1 tahun genap. Kira-kira dilolosin nggak? Lolosin, kan udah 1 tahun, udah genap 1 tahun. Plus hari ini, apalagi ditambah 2 hari ke depan, kan hari Minggu tuh, Senin, Selasa, 3 hari ke depan baru dipotong. Berarti usianya 1 tahun 3 hari tuh, kayak gelang pasien begitu, lengkap banget kan? Kayak gelang pasien tuh, 65 tahun 2 bulan 43 hari misalkan begitu kan? Ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi itulah batasan usianya. Selesai? Nah, seleksi. Apanya lagi yang harus diseleksi? Fisiknya. Fisiknya. Matinya nggak boleh buta. Butanya buta yang jelas terang. Memang buta. Butanya bawaan lahir lagi. Atau kedua, kaki nggak boleh pincang. Pincangnya pincang yang jelas. Dalam bahasa hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa pincangnya adalah saat ketika, lebih jelasnya dilihat tuh pincang, saat dia bersama teman-temannya atau kambing-kambing yang lain, ketika digembalain, ketika diangonin, dia selalu tertinggal tuh. Dan ketika dia ada di belakang, dia nggak bisa ngejar dari ketertinggalan teman-teman yang udah di depan. Jangan udah incit-incit, kesian ngelihatnya. Jangan dikorbanin yang model kayak begitu. Paham? Bawaan lahir tuh, pincangnya jelas, jangan. Kenapa? Secara logika, kita mau ngasih sesuatu kepada Allah dengan kecacatan. Sama, kita mau sholat. Sholat kita yang tanpa wudhu, enak gak kita kira-kira kita persembahin sholat kita yang model kayak begitu? Sholat yang gak ada khusyuk-khusyuknya, sholat yang bet, ya begitu adanya udah. Sementara Allah itu indah, hanya menerima yang indah aja. Allah itu sempurna, hanya menerima yang sempurna. Termasuk dalam soal berkurban. Iya dong, kadang-kadang lepas jabatan Pak Camat aja atau Pak Lurah aja, kadang-kadang Pak Camat minta, ayo dong kenang-kenangan dari warga begitu. Kita mau kasih yang sesuatu yang sekiranya dia bangga, dia seneng, ya dia ikut bersuka cita. Kita kadoin dulu. Terus juga lipetannya kita yang masih agak kurang-kurang, ketika menyerahkan kan sempurna banget. Kepada Allah juga makanya harus juga mata nggak boleh buta, kaki nggak boleh pincang. Terus kemudian yang nggak boleh memiliki virus atau bakteri pada tubuh si hewan kurban tersebut. Jadi harus ada sertifikat sehat. Bayangin kan, karena nanti didistribusiin semua potongan hewan kurban dengan dagingnya dan yang lain-lainnya, kan dimanfaatkan tuh, dijadikan asupan konsumsi kan oleh warga sekitar kita, baik muslim maupun yang nonis, bahkan boleh silahkan. Ntar kita akan masuk ke dalam hukum tuh. Kalau semua umat Islam udah dapat, boleh nggak kita kasih orang non Islam yang ada di tetangga kita, Kristen kayak dia, Buddha kayak dia, atau Hindu kayak dia, boleh nggak kita kasih? Boleh, silahkan. Dan mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah. Paham sampai sini? Pokoknya saat kita serahkan syiar, tujuannya cuma syiar. Nah, kalau pesakitan hewan kurbannya sampai di dalam serat dagingnya itu banyak yang namanya belatung dan lain-lain, ya, sampai di perut-perut warga, akhirnya rumah sakit agung penuh IGD-nya. Orang mabok, pada keracunan semuanya. Di mana syiarnya? Orang yang benci kepada Islam dan juga pelaksanaan hari raya Idul Adha, mungkin mengkereng aja dia. Bukan apa gue bilang, emang nih Idul Adha-nya orang Islam nih hari pemusnahan massal para sapi-sapi, katanya begitu kan? Lo nggak tahu tiap hari nggak pakai nunggu Idul Adha, RPH kan motong, tapi nggak disebut hari pemusnahan. Giliran lo yang di Palestina nggak disebut genosida atau kejahatan kemanusiaan secara global. Nih sampi. Mungkin bagi sebagian beberapa agama, sampai kan memang ada yang dimuliakan banget sama salah satu agama kan begitu kan. Nah, tapi disebutnya itu sembelihan menjadi pesakitan atau sembelihan itu menjadi nggak boleh disembelih hanya karena takut nggak lagi niatnya jadi syiar atau targetnya lagi nggak dapat. Akhirnya orang semuanya pada sakit karena tadi daging dari hewan kurbannya juga sakit. Ada dulu penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku.
ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, nggak boleh yang kurus, krempeng, begeng, kecil banget, nggak boleh. Pak, ini kambing Bapak. Iya Pak. Ini timbangannya berapa bobotnya Pak? Bobotnya kalau nggak salah tadi kata tukang kandang 7,5 kilo deh. Ya kambing 7,5 kilo Bang Ege. Woi, 7,5 kilo. Nah, kayak kucing tinggian dikit ya. Ini kan badannya begitu kecil banget. Ya Allah, nggak ada dagingnya sama sekali. Bahasa hadis mengatakan seperti itu kurus yang kambingnya ini nggak punya tulang sumsum tulangnya. Buat apa syiarnya di mana? Kan yang enak kan dagingnya. Mau dimasak pakai kayak tangkar kek, mau disop kek, mau dijadiin gulai kek, mau dijadiin kayak tongseng kek. Kan harus ada isian dagingnya. Karena kalau nggak ada, bobotnya cuma 7,5 kilogram, cuma diisep-isep doang tulangnya. Nggak ada jadi syiar begitu kan? Maksudnya kan disebarluaskan daging tuh biar banyak begitu di hari pertama 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 ya hari tasyrik. Biar kita nih umat Islam hari raya tuh hari kebesaran kita semuanya sukacita, pesta gitu. Jadi daging di mana-mana. Makanya syariat mengatakan 10 Dzulhijjah nggak boleh kita puasa. Ditambah 14, 11, 12, 13. 3 hari tasyrik nggak boleh kita puasa. Kenapa? Daging lagi numpuk. Kulkas sampai susah ditutupnya. Amin dong. Enggak amin pokoknya dikit ntar lo dapetnya lo. Kulkas sampai susah ditutupnya. Kan begitu ya. Mau yang 2 pintu, yang 1 pintu, atau yang kita pakai apa? Chiller apa namanya? Yang kayak orang dagang es krim namanya? Freezer. Pakai freezer begitu. Sampai susah tuh. 6 bulan pokoknya nggak belanja deh. Insya Allah. Ya enggak? Tapi bulan ke-7-nya cek kolesterol. La haula wala quwata. Iyalah tiap hari daging mulu. Daging isit juga susah tuh jadinya tuh. Ya nyut-nyutan juga. Apalagi yang udah di atas 40 tahun kan. Sakit jadinya. Waduh, jadi nggak enak juga deh begitu. La haula wala quwata. Itu dia hari raya. Itu yang dibuat oleh Allah di setting ya untuk hari kemenangan kita, hari kejayaan kita, hari kebesaran kita, hari syiar kita. Nah, hari syiarnya kurbannya yang kecil gitu, yang kurus krempeng, nggak jadi syiar. Jadinya ngenes, mending gedein dulu 2 tahun lagi kayak baru gitu ya. Nggak taunya itu kambingnya kena 3 huruf TBC, nggak taunya. Nggak susah gedenya soalnya. Susah gedenya 2 tahun juga ditungguin, emang begitu. Gen dari bapaknya juga kecil juga kali gitu. Banyak begadang juga. Itu malah lo curcol tuh, curhat colongan tuh. La haula wala quwata illa billah. 4 tuh ya. Mata nggak boleh buta, kaki nggak boleh pincang, nggak boleh ada penyakit virus atau bakteri. Harus pakai sertifikat sehat dan nggak boleh kurus krempeng, begeng nggak boleh. Paling nggak kalau anak kambing yang udah kupak, batas usia juga masuk 25 kilo kali masih bisa ya. 35 kilo paling nggak. Pilih persembahan 80 kilo yang super tuh 9 jutaan tuh, ya nggak? La haula wala quwata illa billah. Sampai sini selesai. Meloloskan belum dulu. Batasan usia udah, secara fisik juga udah. Kalau semuanya don, checklist, adakan sedikit wawancara. Dan ini nggak kalah pentingnya. Tanya kepada sang pengurban atau paling tidak yang menyerahkan petugasnya. Bapak, mohon maaf, ini kurban hewan yang sudah siap untuk kami terima. Kira-kira dengan niatan apa pengurban berkurban ya Pak? Maksudnya niatnya ini kurban sunnah atau kurban wajib? Loh Pak Panitia, bukankah kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah? Betul Pak, sunnah muakkadah hukum asalnya, tapi dia bisa bergeser sampai berganti. Loh kok bisa Pak? Bagaimana mungkin? Kan jadi taklim tuh, kan jadi penyampaian edukasi namanya itu. Berbobot namanya nih panitia yang kayak begini. Bukan kayak tadi, makanya saya bilang nggak sesimpel itu bro, nggak sesederhana itu. Ngeliat tanya nama apa hewan kurbannya, kasih kupon silahkan taruh di sono. Nggak begitu cara kerja yang baik jadi panitia. Wawancara tanya, Pak ini kurban sunnah atau kurban wajib? Kemudian dia jawab, Pak aman Pak, ini kurban sunnah seperti umumnya para pengurban yang lain. Baik, kalau begitu saya cantumkan atau saya masukkan pada catatan buku kurban sunnah. Panitia siapin 2 buku. Kalaupun nggak siapin 2 buku, paling nggak 2 bagan yang berbeda.
Di sini kurban sunnah, sini kurban wajib. Jangan dicampur. Kenapa jangan dicampur? Bukan cuma secara biar tertib administratif doang. Tapi ini adalah soal apa? Kurban sunnah ada hak pengorban. Sementara kurban wajib haram ada hak pengorban. Contohnya gimana Pak kalau kurban wajib? Kurban wajib itu contohnya apabila seorang anak dipanggil oleh ayahnya, ayahnya menuturkan kalimat demi kalimat dan itu adalah wasiat untuk anaknya menjalankannya. Nah, hari ini Bapak merasa bahwa tidak lama lagi Bapak akan menjemput kematian Bapak. Sementara dikit lagi juga Idul Adha. Oleh karenanya Bapak berwasiat, kalau usia Bapak tidak sampai ke 10 Dzulhijjah untuk berkurban, maka tolong ambil hewan kurban, dana dan anggarannya saya sudah siapkan ya, menjadi ahli waris hak untuk kalian, tapi tolong sisihkan untuk saya kurban 1 ekor sapi. Letakkan itu atas nama saya. Maka kemudian setelah dia ngomong begitu tuh babe, akhirnya di tanggal 8 Dzulhijjah lagi tarwiyah meninggal, atau pas lagi puasa Arafah 9 Dzulhijjah dia meninggal dunia. Berarti kan nggak sampai 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah anaknya wajib ke kandang nyari 1 ekor sapi sebagaimana wasiat orang tua. Begitu diserahkan kepada panitia, sampaikan oleh si anak tadi bahwa, hai bapak panitia, saya serahkan ini 1 ekor sapi atas nama orang tua saya yang sudah meninggal dunia, dan ini ingat kurban wajib. Tolong masukkan datanya di kurban wajib. Baik Pak, saya akan masukkan di kurban wajib. Bapak, ini hak untuk pengurban, silahkan pegang kuponnya. Panitia nggak ngaji. Gue yang kurban wajib, kenapa dikasih kupon? Ini kebijakan dari panitia, orang-orang masjid dan musola. Bodoh semuanya kalau begitu panitia masjid dan juga musola. Lebih tahuan si anak tadi yang diberikan wasiat. Pak, ini kami kurban wajib. Kalau kurban wajib itu, jangankan kami, istri dan anak-anak kami, semua anggota di bawah nafkah orang yang kurban wajib, haram hukumnya untuk menerima potongan hasil hewan kurbannya, karena kurbannya kurban wajib. Kalau kurban sunnah kayak biasa nggak apa-apa, tadi itu paha belakang, kanan apa kiri ya terserah dah, mau kanan kiri lo namain aja pakai spidol, kanan kiri, nggak ada juga yang ngelihat juga, nggak ada juga yang paham juga. Kalau tuh boleh silahkan dapat hak pengorban. Kalau sapi apa ya? Di sini berapa ya hak pengorban sapi? Biasanya 3 atau 5 daging murni kan, 5 kilo kan, 5 kilo daging murni. Faltol silahkan, itu baru pakai kebijakan panitia setempat lokal. Sejauh kurban sunnah. Kalau kurban wajib dan enggak digabung, disatuin begitu, susah loh. Mana ayo yang kurban wajib kemarin atas nama siapa? Kan nggak tahu, akhirnya semuanya dikasih hak pengorban. Gara-gara itu salah, kemudian dikasihin hak pengorban, pengorbannya juga pas kebetulan nggak tahu juga, makan akhirnya. Jadi keharaman itu. Hanya karena panitia yang nggak menguasai wawasan dan juga keilmuan fikih tentang kurban. Paham sampai sini? Kalau udah selesai begitu, silahkan taruh di sana. Nanti ada petugas di sana. Bapak silahkan pulang. Tuh jadi itu. Kan nggak gampang kan jadi panitia. Bukan soal petang-tang peteng-teng, pakai name tag, pakai kostum, bukan soal itu aja. Atau udah selesai. Kemudian fikih kurban, banyak nih pertanyaan sekarang. Ustadz, apa hukumnya kita yang belum akikah terus kemudian mau korban? Nggak ada yang namanya ibadah berkorban itu akhirnya terportal hanya karena orang belum berakikah. Akikah saya tanya, gawean siapa itu akikah? Orang tua kita jadi anak, kita belum diakikahin, terus kemudian kita mau korban jadi nggak bisa, dari mana? Nggak ada hubung kaitnya antara akikah yang belum dengan kemudian kita mau berkorban, nggak ada hubung kaitnya. Kalau kita belum diakikahin, berarti memang keadaan orang tua kita dahulu memprihatinkan, ngenes kita. Dan jangan pakai bilang ayah kita jahat, enggak, kan kita nggak tahu.
Memang dahulu hidup orang tua kita untuk membesarkan kita aja itu udah maksimal banget. Apalagi untuk dia cariin satu kambing kita, atau yang laki ini kita 2 kambing. Betul nggak? Kalau kita mau akikah, kalau kita mau korban sementara kita belum akikah, begitu korban. Atau Ustadz, aneh korban deh pasti, tapi tahun yang akan datang deh, biar saya lengkap, saya akikahin diri saya. Nggak ada yang namanya seorang anak karena belum diakikahin sama orang tuanya, akhirnya diakikahkan dirinya sendiri. Nggak ada tuh. Akikah itu adalah orang tua ke anak. Paham nih ya? Jadi jangan pakai lagi ngerasa, mau korban, apa belum akikah lagi, mau korban. Nah kan bapak lu udah meninggal. Nah kalau begitu sampai lu meninggal juga lu nggak korban-korban. Benar nggak? La haula wala quwata illa billah. Dan ini hal yang paling sering kali terjadi. Transaksi jual beli terjadi pada potongan hewan kurban. Awas, hati-hati. Panitia, jangan sampai ada potongan hewan kurban yang kemudian akhirnya kita jual belikan, bahkan tanpa sepengetahuan daripada pengorban, atau bahkan pengorban sendiri yang menjadi pelakunya. Pak, saya serahkan ya satu sapi saya, tapi tolong nanti kalau misalkan udah disembeli dan udah disayat-sayat kulit hewan kurban saya, sapi saya, sorenya anterin ke rumah saya ya, besok saya pengen jual, ada tuh orang yang mau beli itu gitu. Udah nyerahin kepada Allah. Kayak kita habis selesai sholat, Allahu Akbar, kan sholat kan ada takbiratul ihram, ada baca Fatihah, ya enggak? Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian bangkit lagi, ada tasyahud awal, ada tahiyat akhir, ada salam. Habis kita sholat Allahu Akbar, terus kita sujud dan lain-lain. Terus kita bilang, ya Allah, sujud yang kedua balikin dong. Enak nggak kayak begitu? Udah nyerahin kurban lalu kemudian minta dong sebagian kulitnya, bajunya diminta dong begitu. Gak boleh. Man ba'ajil da udhiyatihi fala udhiyatalahu. Apa kata Rasul? Barang siapa yang melakukan adanya transaksi jual beli pada hewan kurban yang telah disembelih, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala kurbannya. Ya, bagi para pengorban. Sebegitu yang kita kasih, ya udah. Kalaupun ada hak pengorban, nah itu yang kita ambil. Itu juga sepertiga doang hak pengorban. Cuman bagiannya paling banyak nih, sepertiga. Sepertiga hak pengorban, sepertiga lagi mustahik. Sepertiganya lagi untuk siapa? Kerabat dan saudara-saudara muslim yang lainnya. Itu boleh tuh, luas kok. Sehingga orang-orang yang berada juga punya uang juga boleh mencicipi. Ingat ya, pengorban sepertiga. Bukan ngasihin kambing yang bobotnya 50 kilo bisikin panitia, tapi 40 kilo 40 kantong bawa ke rumah ya. 40 kantong lo ngasihin bobot 50 kilo, itu namanya lu cuman minta tolong disembelahin doang, lo potong aja sendiri kalau gitu. La haula wala quwata illa billah. Cuman sepertiga doang, doang. Paham sampai sini, Pak? Ya. Dan panitia jagal mitra dia nih. Panitia jagal di bermitra. Pemberi modalnya adalah mudhahi atau pengorban. Sasarannya, targetnya adalah mustahik. Sekarang saya sampaikan begini. Termasuk hal yang juga nggak boleh dilakukan oleh panitia dan juga jagal adalah menjadikan potongan hewan kurban dalam bentuk apapun, pala, buntut, kaki, dan lain-lain, tidak boleh menjadi upah potong untuk jasa si jagal. Panitia dijagal, panitia bilang begini, jagal besok ente lagi ya yang handle masjid Ani. Oh siap, tapi ngomong-ngomong tahun ini naik nggak nih upah potong kita? Upah potong, kata panitia, upah potong samain aja deh 1 juta aja deh kayak kemarin gitu. Wah, udah 6 tahun masih aja 1 juta. Orang di mana-mana udah pada naik. Dolar 17.500 sekarang. Poin sekian. Wah, kalau 18 hancur udah. Kalau 18 hancur deh. Semua harga naik. Ya yang penting kan orang desa kan nggak pakai dolar katanya. Bukan masalah itunya. Ini masalahnya sekarang ini yang lainnya udah pada naik, paling nggak 1,2 deh. Nggak bisa dia, ini belum berani. Kalau aneh naikin, maka paling nggak aneh juga naikin juga di setiap para pengorban yang oleh urunan kolektif sapi
Dia juga nggak lagi 36, jadinya bisa jadi 37,5 kalau begitu untuk naikin ente. Nah, terus gimana dong? Masa nggak naik-naik? Gini aja deh panitia, nggak apa-apa masih 1 juta, tapi plus pala ya. Nah, tapi apa? Plus pala ya. Kira-kira kita jadi panitia gimana nih ngebales komennya dia nih, requestannya dia nih. Kita iyain sampai kita bilang kagak? Kagak, jangan. Upah potong itu hanya dalam bentuk uang, duit tok, nggak boleh ditambah plus potongan hewan, organ potongan hewan, nggak boleh. Kenapa demikian? Karena itu sudah masuk transaksi diperjualbelikan. Untuk nambahin yang 200 tadi tuh, ya, untuk nambahin yang kan tadi mintanya kan tukang jagal 1,2 deh, syukur-syukur 1,5 misalkan. Kalau misalkan ente pengen duit doang 200 1 juta, ya udah deh nggak apa-apa. Tapi pala deh ya. Pala kan juga harganya kan lumayan juga pala ya. Apalagi yang kalau samping itu yang limosin apa ya? Isinya daging semua tuh, berapa kilo tuh di kepala doang tuh dagingnya tuh. Banyak nggak kira-kira? Bang ini aja dari tadi yang ngangguk-ngangguk aja deh. Jadi lele yang kena lele. Iya, berapa kilo coba yang ada di kepala tuh? Ya udah deh 1 juta plus kepala gitu. Jawab, jangan. Mendingan kita tambahin 1,2 tapi kita tetap dalam rule dan track amanah. Ketimbang kita iyain, kita kasih pala, kita udah keluar dari koridor amanah, kita jadi khianah. Paham sampai sini? Kalau mau, kata begini nih ke tukang jaga. Jagal, aneh kasih uang ente 1 juta, itu pure untuk upah jagal ente. Tapi aneh kasih pala buat ente. Nah gimana tadi katanya ente nggak mau? Katanya ente belajar sama kiai ente, mama ustadz antum katanya itu haram. Iya, gue nggak ngasih pala lo, gue nggak ngasih pala sampai untuk lo dalam bentuk upah potong dan upah jasa lo. Nah terus gue statusin lo sebagai mustahik, lo pihak yang menerima. Adapun upah jagal lo cuman 1 juta tok. Kalau lo kepengen pala, gue kasih. Karena lo juga mustahik seperti mustahik warga gue yang lainnya. Aman gak kalau begitu? Aman. Makanya dengan ilmu kita alhamdulillah terjaga. Jangan dikaitkan hasil potongan organ tubuh hewan kurban tersebut sebagai apa? Sebagai upah tukang jagal. Jangan. Itu yang berbahaya. Cukup uang aja udah konversi. Kalau nggak mau pakai 1 juta, kasih aja. Berapa kru ente? 6 orang, kasih 1 kilogram emas, bawa pulang tuh. Lebih telak kan kalau gitu. Gue juga mau banting setir jadi tim kru jagal, meskipun gue bukan jagal asli. Nah 1 kilo, ya ilaha illallah. Ya enggak, la haula wala quwata. Gue langsung ganti HP gue udah pada hancur begitu. 1 kilo, nggak pakai on segram lagi. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira sampai sini paham? Dan yang terakhir, itu tadi yang vital-vital sekarang ini, yang hanya sifatnya etika adab, tapi juga saat kita membicarakan soal etika dan adab, bisa jadi ini menjadi penyempurna. Ya, menjadi penyempurna. Biasain ketika kita menjadi kepanitiaan kurban, jangan anggap itu bukan ibadah. Sehingga kita melakukannya dengan pakaian dan kostum serta busana yang umbar aurat. Ngacak-ngacak, dengkulnya melotot pakai kolor bola. Ustadz kan kita nggak di masjid. Iya, gue tahu penyelenggaranya RW di lapangan RW kan. Iya, cuman lo lagi sekarang ini lagi ibadah. Ibadahnya ibadah hablum minallah, hablum minan nas juga. Betul nggak? Kan sosial juga tuh, masyarakat juga. Kan kita distribusin, kita sebarluasin kan juga untuk masyarakat. Tapi pakai kolor bola, yang udah pada bolong-bolong lagi semuanya. Tuh, dengkul kelihatan semuanya. Jangan, makanya ketua panitia briefing seluruh para anggota kepanitiaannya. Paling nggak pangsi udah enak, udah pangsi. Enak pangsi. Ya.
Jangan, kalaupun mau yang pakai 3/4 tuh, 3/4 nggak apa-apa, nutup apa namanya? Nutup dengkul. Tapi kan kadang-kadang di beberapa posisi dia akhirnya keangkat juga kan gitu. Jadinya risih kan. Pangsi udah paling enak. Dalaman gamis gitu maksudnya. Pahamnya sampai sini ya? Insya Allah. Dan ingat, ada sholat zuhur yang biasanya saat kita lagi sedep-sedepnya kerja, kita lagi semangat-semangatnya kerja, tolong saat azan berkumandang, atau bahkan kalau dia Al-Atiq nih jam 11.15, 11.20, semua panitia tinggalkan alat, tinggalkan posisi dan juga formasi yang sudah ditetapkan. Ada yang penyincangan, ada yang penyayatan, ada yang tinggal masukin ke plastik, ada yang masukin dari plastik masukin ke karung-karung besar, ada yang masukin ke troli untuk distribusi ke RT-RT. Semuanya tinggalin dulu di posisinya. Kenapa? Yuk kita pulang, kemudian kita ganti baju, kembali lagi untuk sholat zuhur berjamaah di masjid. Setelah itu biasanya makan, kasih makan nasi bungkus panitia kurban. Udah selesai, pulang lagi, ganti lagi baju perang yang tadi yang udah kena darah, kena ini, kena itu, kerja lagi. Jangan sampai kerja kita yang nilainya ibadah, ibadahnya sunnah, akhirnya abai kelewat, kita lewatin ibadah yang wajib. Nggak lucu, nggak elok dilihatnya. Pribadi nggak elok ame Allah ya. Apa ya, Allah sih maha tahu, maha penerima taubat, maha memaklumi. Cuman kata Allah juga aneh juga loh ya. Aneh juga. Kayak misalkan kita nih, kita tahu nih namanya kemaluan kan titik yang harus kita tutup gitu ya. Jos, keren. Nggak pakai celana, sempak juga enggak, gondal gandul lato-latonya begitu. Lucu. Lebih baik pakai celana tapi telanjang dada. Kalau memang lebih baik. Nah ini kita ngalahin hal yang wajib hanya karena soal yang sunnah. Gak sholat kita zuhurnya atau asarnya lewat. Makanya jadi ketua panitia harusnya bukan hanya soal kinerja atau etos anggotanya aja saat bekerja. Bukan soal gimana caranya supaya sampai gampang robohnya ya. Bukan soal itunya aja. Tapi memastikan setiap anggotanya saat waktu sholat dia semuanya pada sholat. Atau dibantu dengan ketua DKM. Ketua DKM penanggung jawab kepanitiaan kurban di masjid tersebut. Paham sampai sini? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma hafidhnahu wa qara'nahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Bareng-bareng baca Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana wa fil akhirati hasanah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya Allah biha, ya Allah biha. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'atsu biha insyaallah ta'ala minal aminin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana